Pernah nggak sih kalian itu bertanya-tanya apa yang dibutuhkan seseorang untuk mendominasi bukan satu, bukan dua, tapi tiga industri kreatif yang berbeda secara bersamaan. Nah, di sini tuh kita mau bicara tentang seorang jenius kreatif yang benar-benar nggak bisa dikategorikan. Mungkin banyak dari kita itu mengenalnya sebagai mastermind di balik The Neptunes, produser yang menciptakan lagu Happy dan Blurred Lines yang meledak di seluruh dunia. Dia itu mengambil energi kreatif yang sama itu yang kemudian dia gunakan untuk mendefinisikan ulang streetwear, menciptakan fenomena kultural dengan Billionaire Boys Club dan ice cream yang membalik semua aturan fashion. Dan hari ini dia itu memegang salah satu pekerjaan paling prestisius di dunia, yaitu menjabat sebagai kreatif director untuk luxury powerhouse yaitu Louis Vuitton. Pertanyaan yang mungkin ada di kepala kita semua, gimana sih orang ini tuh bisa seamless banget dari bikin lagu hits bareng Daft Punk, pindah bikin baju sama Chanel, dan sekarang memimpin menswear untuk LV. Nah, orang ini tuh nggak pernah lihat itu sebagai bidang yang berbeda. Mau itu suara, mau itu kain, mau itu desain, buat dia itu ya sama aja. Batas-batas kreatif itu cuma ada di kepala kita. Seluruh rahasianya itu terletak pada satu filosofi yang kuat dan sederhana, yaitu The Seamless Flow Principle atau prinsip aliran tanpa batas. Ini adalah kisah tentang Pharrell Williams, sang ahli di segala bidang, dan bagaimana seorang anak nerd dari Virginia Beach membuktikan bahwa aliran artistik itu seharusnya tidak pernah sama sekali terperangkap dalam satu kotak. Mari kita mundur ke awal cerita ini dimulai. Pharrell Lanskilo Williams lahir di Virginia Beach pada tahun 1973. Pharrell itu pernah bilang kalau kota ini tuh normal USA, atau maksudnya dia itu kota yang jauh banget dari dunia industri kreatif. Pharrell itu besar di kompleks padat penduduk yang namanya itu Atlantis Apartments. Bagi orang luar, mungkin tempat ini tuh kelihatan tough gitu. Tapi bagi Pharrell, tempat ini tuh magis. Pharrell sendiri pernah bilang bahwa lingkungan yang keras kayak gitu justru itu melahirkan banyak berlian alias orang-orang hebat. Dia sendiri itu sebenarnya bukan anak yang cool atau atletis. Dia itu nerdy, suka science, komik, dan astronomi. Bahkan, saking dreamy-nya itu, dia itu pernah gak naik kelas saat dia kelas 7 karena pikirannya itu selalu terbang kemana-mana. Karena dia gak punya banyak sarana lain, musik dan imajinasinya itu kemudian menjadi pelariannya. Waktu dia SMP, dia itu ikut ekstrakurikuler band yang kemudian dari situlah dia itu bertemu seseorang yang bernama Chad Hugo. Pharrell bersama Chad ini tuh langsung nyambung parah karena ambisinya sama. Mereka berdua itu kemudian bereksperimen bareng, menciptakan sound yang futuristik dan belum pernah didengar di skena R&B hip hop saat itu. Nah, bersama dua teman lainnya, mereka itu memutuskan buat ikut talent show lokal dan menamai diri mereka The Neptunes. Lalu, seiring berjalannya waktu, The Neptunes ini tuh terus berkarya dan berkembang. Bersama Shay Hailey dan Mike Ederich, mereka juga sempat membentuk grup yang lebih eksperimental lagi, yang kemudian mereka namai dengan nama NERD, atau singkatan dari No One Ever Really Dies. Jadi, sejak awal itu Pharrell udah main di dua genre yang berbeda, R&B pop production di The Neptunes dan rock alternatif di NERD. Sejak awal itu dia nggak pernah mau terjebak dalam satu kotak aja. Kemudian mereka tuh terus bikin demo dan mencoba peruntungan lokal. Nah, di sini tuh ada cerita unik. Jadi, sekolah mereka semua itu ternyata bersebelahan dengan salah satu studio besar, yaitu studio milik produser superstar yang bernama Teddy Riley, salah satu sosok yang melegenda di dunia R&B. Dan ini tuh part gilanya. Saat itu, Teddy Riley itu sedang mencari bakat baru dan dia memutuskan untuk mengadakan talent show untuk scouting bakat di sekitar sekolahnya Pharrell. Pharrell dan Chad itu kemudian ikut talent show ini. Lucunya, mereka itu bahkan gak menang talent show-nya, tapi Teddy Riley saat itu tuh ngelihat potensi besar di diri mereka berdua. Teddy Riley itu kemudian ngeyel dan mengabaikan juri lain. Dia tuh bilang, dia tuh lihat sesuatu yang spesial di grup itu yang gak dilihat sama juri lain. Kemudian cerita ini tuh menjadi fondasi utama untuk Pharrell, yaitu percaya pada potensi diri sendiri, bahkan saat orang lain itu meragukannya.
Tapi, ada satu hal unik tentang otaknya Farel yang memungkinkannya melihat dunia tanpa batas. Ini tuh adalah kondisi sinestesia. Sinestesia ini tuh bukan cuma kiasan, ini tuh kondisi fisik. Coba kita bayangin, indera pendengaran dan penglihatan Farel itu terprogram untuk bekerja bersama. Artinya apa sih? Artinya tuh ketika dia mendengar suara atau musik, bagian otaknya yang mengurus visual atau warna itu juga ikut menyala secara otomatis. Jadi Farel itu nggak cuma mendengar musik, dia tuh juga melihatnya. Dia pernah bilang ketika dia membuat beat atau synth lines, dia tuh melihat notasi musik itu sebagai garis-garis warna tertentu. Misalnya seperti warna kuning dan coklat yang kemudian bergerak zigzag di depan matanya. Sinestesia ini adalah cheat code alaminya di dunia kreatif. Secara literal, ini tuh menghapus batas antara suara dan visual di otaknya. Makanya, Farel itu gampang banget buat nerjemahin beat menjadi grafis. Setelah talent show tadi, Teddy Riley itu kemudian menawarkan kesepakatan dengan Farel dan Chet Hugo. Kesepakatan semacam development deal buat The Neptunes yang kemudian mereka terima. Dari situ, Farel dan Chet itu langsung hustle non-stop. Posisi mereka awalnya adalah penulis lagu dan produser bayangan di studio milik Teddy Riley yang bernama Future Recording Studios. Di situ, mereka itu belajar langsung dari sang legenda, sambil mulai memproduksi lagu untuk Teddy sendiri, dan kemudian untuk artis-artis besar lainnya. Ini tuh adalah fase penting dalam hidup mereka. Di masa inilah, Farel itu kemudian berkenalan dengan Jean Thornton dan adiknya yang bernama Terence Thornton atau yang dikenal dengan nama Pusati, yang kelak itu membentuk duo Clipse. Melalui koneksi ini, The Neptunes itu akhirnya dipercayai memproduksi seluruh albumnya Kelis di tahun 1999. Album ini tuh kemudian memberi mereka exposure secara gila-gilaan. Di awal 2000-an, The Neptunes itu meledak dan ada di mana-mana. Mereka itu memproduksi album-album ikonik seperti I'm a Slave for You miliknya Britney Spears, Hot in Here miliknya Nelly, dan I Just Wanna Love You miliknya Jay-Z. Sound futuristik mereka itu kemudian mendominasi radio. Seiring dengan kesuksesan musiknya, gaya Farel itu juga ikut meledak. Dia itu kemudian dikenal dengan topi miring dan perhiasan berlian super besar. Farel itu nggak cuma menciptakan sound, tapi dia itu juga menciptakan vibe. Disinilah The Seamless Flow Principle itu benar-benar lahir dan teruji. Lalu, seberapa kuat sih vibe yang diciptakan oleh Farel? Story ini tuh bermula dari Jacob the Jeweler, salah satu pengrajin perhiasan high-end paling legendaris di kalangan rapper dan selebriti. Suatu hari, Jacob itu memberitahu Farel bahwa ada fakta gila kalau dia itu punya klien di Jepang yang terus-menerus membawa foto kalung berlian Farel, dan klien ini tuh minta untuk dibikinkan replika kalung itu dalam warna yang berbeda. Nah, klien ini tuh adalah Nigo, streetwear legend dari Jepang dan foundernya Bape. Ini tuh membuktikan bahwa sebelum Farel menjual selai baju pun, style dan influence musiknya itu udah menembus batas samudra dan mendikte fashion. Flow-nya itu udah sampai ke Asia, bahkan tanpa Farel sendiri itu sadari. Farel pun kemudian menjadi penasaran. Ketika dia berencana untuk rekaman ke Jepang, Nigo itu menawarkan studio pribadinya. Farel kemudian langsung setuju, karena dia tuh butuh tempat rekaman dan ini tuh adalah kesempatan sempurna untuk bertemu dengan penggemar rahasianya itu. Lalu, setibanya Farel di sana, dia tuh langsung kaget ketika menemukan sesuatu yang mencengangkan. Studio rekaman itu hanyalah satu ruangan kecil di dalam bangunan 7 lantai yang dipenuhi mobil mewah, koleksi barang langka, dan tumpukan clothing Bape. Di momen itu, Farel itu sadar bahwa the boundaries don't exist. Dia itu melihat bahwa energi yang sama yang digunakan Nigo untuk mengumpulkan karya seni dan mendesain Bape adalah energi yang sama yang dia gunakan untuk membuat beat. Semuanya itu cuma soal koleksi dan komposisi. Malam itu juga, Farel itu bilang ke Nigo, I'm starting a brand called Billionaire Boys Club. Nigo pun setuju untuk berpartner, bahkan sebelum pitch-nya itu selesai. Sejak malam itu, proyek BBC itu langsung meledak dalam semalam. Mereka itu langsung bekerja bareng Skating, seorang desainer grafis yang sama yang membuat logo Bape untuk merancang logo ikoniknya BBC. Farel gak lama kemudian itu pulang ke Amerika. Di momen ini, dia itu udah gak hanya membawa ide,
tapi juga setumpuk pakaian babe pemberian Nigo. Ini tuh secara nggak langsung membuat Pharrell menjadi kayak brand ambassador yang mempopulerkan babe di Amerika. Dia itu pakai baju-bajunya babe di photoshoot, musik video, dan juga ketika dia jalan-jalan biasa. Ini tuh membangun jembatan antara streetwear Jepang dan audiens hip hop Amerika. Nah, untuk meluncurkan BBC sendiri, Pharrell itu menggunakan kanvas yang paling dia kuasai, yaitu musik. Di tahun 2003, dia itu debut sebagai solo artis dengan lagu single yang berjudul Frontin, yang berkolaborasi bareng Jay-Z. Di musik video itu, Pharrell itu udah mengenakan kaos BBC yang belum dirilis. Ini tuh menciptakan hype yang luar biasa besar. Billionaire Boys Club beserta sub-label sepatunya yang bernama Ice Cream itu lahir sebagai pernyataan filosofis. Nama BBC sendiri itu menyiratkan bahwa kemewahan itu bisa diakses, bahwa everyone can partake in the high-end flashy lifestyle. Karena hype yang gila ini, perusahaan besar pun banyak yang melirik. Hanya setahun setelah rilis, Pharrell itu menandatangani kontrak lisensi besar dengan Reebok untuk memproduksi sepatu ice cream, seperti seri ice cream flavor. Ini seharusnya menjadi jalan pintas menuju skala global. Tapi, flow state-nya itu diuji. Masalahnya, Reebok yang berfokus pada pasar massal itu tidak bisa atau tidak mau mempertahankan kualitas produksi tinggi dari Jepang. Pharrell itu tahu basis penggemarnya, terutama para fashion-minded skater itu biasanya sangat peduli pada kualitas suatu produk. Nah, menurut dokumen hukum, Reebok itu berulang kali meyakinkan BBC bahwa aspek-aspek yang gak sesuai dari sampel-sampel yang udah dibikin itu bakal diperbaiki. Tapi, Reebok itu kemudian gagal melakukan hal ini. Di sini, Pharrell itu nggak cuma diam. Dia itu kemudian menggugat Reebok sebesar 4 juta dolar. Uangnya di sini itu bukan tujuan utamanya Pharrell. Dia itu bilang, dia itu hanya ingin keluar dari kontrak itu karena kualitasnya itu udah merusak visi brand. Lalu di awal tahun 2005, dia itu berhasil. Reebok setuju untuk mengakhiri kontrak bersama Pharrell asal Pharrell itu mencabut gugatannya. Meskipun lega, perpisahan ini itu menyebabkan setback yang lumayan. Produksi mereka itu sempat terhambat, bahkan rencana Ice Cream Skate Team yang sedang naik daun saat itu pun terpaksa dibubarkan. Seperti tim skater tim Ice Cream Kevin Booker dan Terry Kennedy itu terpaksa bubar. Ini adalah pelajaran pertama Seamless Flow. Jangan kompromi pada integritas material. Dia memprioritaskan kualitas Jepang yang presisi, bahkan jika itu berarti merugi di awal. Sama seperti seorang produser yang rela membuang track jelek demi kesempurnaan album. Lalu, beberapa tahun setelah konflik Reebok, Pharrell itu menyadari pelajaran baru, bahwa flow itu juga harus sampai ke pendengarnya. Kualitas Jepang itu memang yang terbaik, tapi harganya itu terlalu mahal dan sulit dijangkau oleh target pasar utamanya. Makanya, kemudian itu Pharrell membuat keputusan berani. Dia itu menjual sebagian besar saham BBC ke perusahaan bernama Iconics, perusahaan yang sebagian besar itu dimiliki oleh Jay-Z. Keputusan ini tuh memungkinkan Iconics mengambil alih produksi dan memindahkannya keluar dari Jepang dan menurunkan harga jual BBC secara drastis. Tentu, ini tuh berarti kualitas material BBC itu tidak setinggi dulu di era awal Jepang. Tapi dampaknya itu gila, karena harganya jadi terjangkau, penjualan BBC itu naik lebih dari 2 kali lipat dalam setahun, menjangkau semua fans yang sebelumnya hanya bisa melihat dari jauh. Mungkin terdengar seperti sell out, ya mungkin aja sih. Tapi di sini tuh Pharrell membuktikan bahwa dia itu tahu kapan harus berfokus pada art atau integritas dan kapan harus fokus pada audiens atau aksesibilitas. Dia tuh mempertahankan visi kreatifnya di balik layar, sementara mengadaptasi model bisnisnya untuk menjangkau semua fans yang tidak mampu membeli produk mahal di awal. Menjual saham itu bukan berarti Pharrell mundur. Ini tuh adalah manuver strategis untuk meningkatkan skala penjualan. Di sini mungkin ada yang ingat perubahan gaya Pharrell di tahun 2013 sampai 2014. Tiba-tiba stylenya itu bergeser dari celana baggy dan topi miring menjadi berfokus pada layering dan proportions. Dia itu mulai mencampur babe dengan jaket denim atau blazer mewah. Ini tuh adalah upaya nyata untuk membuat batas antara streetwear dan high fashion itu hilang. Sejak lama, Pharrell itu memang udah terobsesi pada brand Chanel.
Titik baliknya itu dimulai dari sebuah aksi nekat yang sangat Pharrell. Di tahun 2011, dia itu mengambil inisiatif berani dengan mencap logo Chanel ke sepatu boots pribadinya. Tapi ternyata aksi ini tuh berbuah manis. Pharrell itu kemudian beberapa kali sambil mengenakan sepatu yang udah di custom tadi bertemu dengan Karl Lagerfeld, seorang kreatif direktur legendarisnya Chanel dan sosok paling selektif di dunia fashion. Karl di sini tuh menyebutkan bahwa dia itu menyukai keberanian Pharrell, melihat flow dalam dirinya bukan hanya sebagai selebriti, tapi sebagai creative mind yang berani dan stylish. Hubungan ini tuh memuncak di tahun 2014. Karl itu langsung mengundang Pharrell untuk muncul di film pendek yang sedang digodok Karl untuk Chanel, yang berjudul Reincarnation, yang disutradarai oleh Karl sendiri. Ini tuh jelas adalah sebuah kesempatan emas yang tak terduga. Di film ini tuh, Pharrell berperan sebagai Kaisar Franz Joseph I dari Austria. Untuk peran yang bersejarah dan high fashion ini, Pharrell itu harus bertemu langsung dengan Karl di studio desainnya untuk membahas detail kostum yang akan dia kenakan. Pertemuan satu lawan satu di studio desain legendaris itu adalah awal dari segalanya. Dari membahas looks di film, perbincangan mereka itu kemudian memicu persahabatan erat yang bertahan hingga Karl meninggal dunia. Ini tuh membuktikan satu hal, Karl Lagerfeld yang dikenal sangat selektif, mempercayai flow dan visi kreatifnya Pharrell. Hasilnya itu sangat gila. Karl itu menjadi sangat percaya dengan visinya Pharrell. Bahkan, dia itu membuat Pharrell menjadi pria pertama yang pernah muncul di campaign handbagnya Chanel. Pharrell juga merilis Adidas NMD Human Made yang berkolaborasi dengan Chanel. Kolaborasi antara streetwear dengan luxury house yang harganya itu melambung tinggi. Dari harga retail $10.000 atau sekitar 166 juta rupiah hingga sekitar $20.000 atau sekitar 332 juta rupiah di resale market. Dan di tahun 2019, Pharrell itu bahkan diberi kesempatan membuat kapsul collection sendiri yang kemudian dia namai The Chanel Pharrell Collection. Ini tuh jadi udah bukan lagi sekedar endorsement. Ini tuh adalah validasi bahwa energi yang sama yang udah membuat lagu Drop It Like It's Hot ini tuh udah diakui sebagai seni tertinggi di Paris. Tapi selain semua pencapaian yang udah kita sebutkan di atas, tidak ada momen yang lebih sempurna untuk menjelaskan pengaruh Pharrell selain momen The Arby's Head pada Grammys tahun 2014. Pharrell itu datang ke Grammys dengan topi buffalo head yang dirilis oleh Vivienne Westwood di tahun 80-an. Topi ini tuh langsung viral dan menjadi meme karena bentuknya itu mirip logo Arby's. Pharrell di sini tuh nggak marah. Dia itu justru merayakan meme itu. Dia itu melelang topi itu di eBay dan kemudian perusahaan Arby's sendiri membeli topi tersebut seharga $44.000 atau sekitar 732 juta rupiah. Yang kemudian semua uang itu disumbangkan Pharrell ke From One Hand to Another, yang mana adalah organisasi amalnya Pharrell sendiri. Pharrell itu di sini membuktikan bahwa dia itu bisa mengubah budaya pop atau meme menjadi currency atau uang, yang kemudian menjadi purpose atau amal. Membuktikan sekali lagi kalau the flow is complete. Nah, kalau kita lihat timeline-nya, Pharrell itu terus maju tanpa henti. Di tahun 2016, dia itu menerima penghargaan CFDA Fashion Icon Award, sebuah pengakuan tertinggi di dunia fashion. Tapi, bagi Pharrell, pengakuan tertinggi itu bukanlah akhir dari perjalanannya. Dia itu menganggap dirinya adalah the eternal beginner untuk selalu mencari ide besar berikutnya. Pharrell itu kemudian langsung membuktikan itu. Di tahun yang sama, dia itu membeli kembali saham BBC dari Iconics melalui kemitraan dengan Jay-Z. Di sini masih pada ingat kan kenapa BBC itu dijual ke Iconics? Agar bisa scaling dan menjual produk dengan harga murah. Nah, setelah pelajaran itu selesai, Pharrell itu sekarang bisa kembali menjadi sole owner dengan brand yang sudah teruji skalanya. BBC dan Ice Cream pun mengalami resurgence atau kebangkitan. Mereka kembali fokus pada skate culture, bahkan menghidupkan kembali tim Ice Cream Skate di tahun 2021, memperbaiki kesalahan lama, sekaligus mengobati kerinduan penggemar lamanya. Kemudian puncaknya di tahun 2023, Pharrell itu mencapai titik yang banyak orang anggap mustahil. Dia itu ditunjuk sebagai kreatif direkturnya untuk menswear pada LV, mengisi kekosongan setelah kepergian sahabatnya Virgil Abloh. Ini tuh adalah suatu keberlanjutan yang paling masuk akal dalam sejarah fashion. Dua seniman yang percaya bahwa streetwear itu bisa bertemu dengan high fashion, bahwa sebenarnya kotak-kotak yang dibentuk oleh stigma sosial itu tidak pernah ada. LV ini menjadi medium kreatif terbarunya.
Runway debutnya itu penuh warna dan optimisme. The flow still continues, tapi kini di ranah yang berbeda. Dia itu terus berekspansi ke ranah baru yang tak terduga. Dia itu meluncurkan podcast Undertone dan skincare line bernama Human Race di tahun 2020. Human Race di sini itu lahir dari running joke lama bahwa Pharrell itu tidak pernah terlihat menua. Bahkan setelah bertahun-tahun ditanya rahasia kulitnya, ini dia itu bilang, "Here, let me show you." Flow kreatifnya itu kemudian pindah lagi dari sound ke skincare. Tapi legasi terbesarnya adalah supportnya terhadap generasi baru. Kita bisa lihat pada Cynthia Lu atau founder dari brand Cactus Plant Flea Market, salah satu streetwear brand paling hype saat ini. Nah, Cynthia ini tuh dulunya adalah asisten pribadinya Pharrell di BBC. Pharrell itu kemudian ngelihat flow uniknya Cynthia, yaitu kemampuan untuk merombak pakaian vintage dengan grafis yang nyeleneh, dan mendorongnya untuk membuat brand sendiri. Jadi, Pharrell Williams, seperti yang udah kita breakdown sebelumnya, itu tidak hanya mendesain produk, dia itu mendesain sebuah mindset. Warisan Seamless Flow prinsipalnya adalah semua yang kamu buat, baik itu musik, kode, atau pakaian, itu semua itu didorong oleh energi kreatif yang sama. Dia itu membuktikan bahwa kamu itu tidak perlu menjadi engineer atau lulusan fashion school untuk mempengaruhi selera global. Kamu itu hanya perlu curiosity atau rasa ingin tahu, integritas, dan kemampuan untuk melihat suatu koneksi. Dan dia itu meninggalkan kita dengan satu trik yang mudah dicoba sebagai wujud flow state-nya. Pharrell itu pernah bilang, ide-ide hebat seringkali itu datang ketika dia itu lagi di dekat air atau white noise. Running water is particularly freeing to the part of your mind that wants to just iterate and not be environmentally distracted. Atau artinya itu, suara air mengalir itu sangat membebaskan bagian pikiranmu yang hanya ingin berkreasi dan terus menghasilkan ide tanpa terdistraksi oleh lingkungan sekitar. Jadi, mungkin breakthrough kreatifmu berikutnya itu tidak akan terjadi di depan laptop, tapi mungkin di kamar mandi. Oke, segitu dulu buat cerita tentang kejeniusan Pharrell Williams hari ini. Sekarang, pertanyaan penutup buat kamu. Kalau kreatif flowmu adalah air, kemana kamu bakal mengalirkannya? Ke musik, startup, atau justru makanan? Coba komen pendapat kamu di bawah. Terima kasih. Oh iya, kalau kalian mau dengar cerita tentang kejeniusan Virgil Abloh atau Kanye West, bisa klik di sini ya. See you in the next video. Bye bye.